Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Satu persidangan yang masih jarang diperhatikan yaitu citizen lawsuit yang dilakukan di Solo, yang mana Jokowi itu dipaksa untuk mengeluarkan ijazahnya, dalam tanda petik ya, yang asli atas klaimnya dia sendiri begitu, atas klaimnya Jokowi, yang mana sampai saat ini ya banyak orang bernarasi demikian, tapi belum dibuktikan pada akhirnya. Yang bernarasi banyak, itu asli, yang bernarasi palsu juga banyak ya. Yang bernarasi palsu itu kan sudah mengeluarkan metodologi berpikirnya. Nah, ini yang menjelaskan asli belum mengeluarkan secara detail. Nah, agak kaget tatkala ada kuasa hukumnya Jokowi ya, namanya itu YB Irfan ya, YB Irfan apa Irfan itu ya, saya kasih dua-duanya aja ya, takut disangka orang Sunda nggak bisa bilang F ya. Kalau ada yang bilang orang Sunda nggak bisa bilang F, itu fitnah itu ya, jangan didengar fitnah, itu fitnah besar itu. Jadi YB-nya ini saya nggak tahu apa, nggak tahu yang bersangkutan atau yang berhormat ya, saya nggak tahu. Cuman yang jelas itu. Nah, dia marah-marah di keadaan setelah sidang, yang mana jadi sedikit terbersit di kepala saya. Jangan-jangan begitu ya, kemarin waktu gelar perkara khusus itu, waktu Polda Metro menunjukkan ijazah Jokowi, itu bagian dari skenario ini, karena memang sudah saatnya Jokowi itu menunjukkan, yang mana berkoar-koar terus Jokowi itu, saya akan menunjukkan ijazah yang lengkap di persidangan dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi ternyata waktu dipinta, butuh alibi kan Jokowi ini supaya tidak kena hajar dia itu di di media sosial. Nah, pada akhirnya dibilanglah kemarin ada di Polda Metro, yang mana saya katakan kemarin kan termul ini dikorbankan ya, karena yang ketahuan bohong jelas itu berarti termul ya. Kecuali kalau Anda percaya sama termul, berarti yang bohong Polda Metro, atau kita memang sudah kehilangan kepercayaan ya. Ijazahnya ada 2 tuh Jokowi. Nah, apa kecurigaannya? Kecurigaannya itu bahwa ini adalah strategi ya untuk melamakan, membuat lama begitu isu ini, karena dengan ditunjukkannya ijazah di Polda Metro lengkap dengan BAP penyitaannya, Jokowi jadi memiliki alibi begitu, bahwa saya tidak bisa menunjukkan ijazah saya di Solo dalam citizen lawsuit itu karena barang bukti sudah diambil oleh Polda Metro, dan itulah yang memang dilakukan oleh kuasa hukum ini. Ada di 2 tempat begitu yang akan kita saksikan kalau waktunya cukup begitu, di sini dan nanti waktu sowan ke Jokowi. Nah, bagaimana ini dinamikanya? Kita saksikan saja ya. Ini katanya sih marah-marah siapa YB Irfan ini. Baik, selamat siang teman-teman wartawan semuanya. Untuk agenda sidang pada hari ini yang semula dijadwalkan pukul 10.00 dengan agenda memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk mengajukan bukti surat. Ya, namun demikian, karena bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat hari ini setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh majelis hakim, ada yang tidak sinkron, maka untuk menghindari masalah di kemudian dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan, maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan ulang atas bukti-bukti surat yang semula dijadwalkan hari ini supaya disampaikan melalui ekot pada sidang pada tanggal 30 Desember yang akan datang. Oke. Nah, dengan sendirinya terjadi adanya suatu perubahan untuk kalender ekot, maka supaya tidak
membingungkan bagi para pihak. Saya sebagai kuasa hukum tergugat 1 meminta kepada majelis agar segera dilakukan revisi terhadap kalender ekot yang telah ditetapkan dan telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Oke, sebentar. Saya tidak tahu dalam permasalahan ini apa kita perlu mendengar dari pihak penggugat atau tidak, atau mungkin dari satu pihak saja dari sini cukup begitu ya. Dalam apa maksud saya itu apa yang terjadi di persidangan itu saya tidak paham begitu ya. Apa kalau misalkan ada yang mengetahui link dari wawancara dari pihak penggugat, tolong tuliskan di kolom komentar biar saya cari dulu begitu ya. Nah, dan satu hal bahwa yang namanya citizen lawsuit itu adalah rakyat versus begitu ya pembuat kebijakan atau pemilik kebijakan atau pejabat publik. Itu yang kita lihat, makanya case-nya kuat sebetulnya. Saya pernah beberapa kali mengatakan bahwa Pak Subhan Palal itu ya yang menggugat ijazahnya siapa? Jokowi apa Gibran tuh? Itu punya case kuat tuh ya. Gibran itu kalau tidak salah. Gibran yang jadi rame itu kemarin. Yang mana dengan ditersangkakannya Rosyuro dan kawan-kawan itu menjadi tenggelam dulu isu Gibran ini. Nah, ini adalah kuat case-nya karena citizen lawsuit ya masyarakat rakyat versus pemangku kebijakan. Yang mana seharusnya Jokowi mengeluarkan ijazahnya. Tapi ya karena sudah punya alibi, agak susah nih akan dipakai alibinya nanti nih. Nah, pada intinya, oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam replik oleh para tergugat menyangkal atas kebenarannya, maka sesuai ketentuan HIR 163 penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan. Nah, untuk itulah majelis hakim memberi kesempatan baik itu berupa bukti surat, bukti saksi, kemudian sesuai rencana sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak penggugat ketika membuktikan bukti surat akan dihadirkan pula ahli. Namun demikian kami menyatakan keberatan terkait adanya kebersamaan antara surat dengan ahli. Dengan pertimbangan kami membutuhkan untuk mempelajari secara seksama terlebih dahulu atas bukti-bukti surat. Nah, melalui bukti-bukti surat yang telah kami pelajari sehingga kami bisa menduga siapa ahli yang akan dihadirkan, apakah ahli yang akan dihadirkan tersebut sesuai HIR atau hukum acara memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan seterusnya. Sebentar ya, itu kalau misalkan keberatan kan bisa nanti diajukan kalau ahlinya itu sudah ada. Ini kok kenapa ahlinya harus dibicarakan dulu sekarang, yang mana begitu ya, nanti si ahli ini bisa diintimidasi dan lain sebagainya. Saya melihat raut kecemasan pada bapak ini. Ternyata tadi ada tulisannya, mungkin kalau nanti di kamera itu tidak bakalan kelihatan begitu ya, di video ini nggak bakalan kelihatan karena akan saya crop tuh tengah-tengahnya aja. Itu Pak Irfan ya, jadi bukan Irfan. Saya melihat wajah-wajah ketegangan nih di Pak Irfan ini sampai berikutnya setelah acara ini yang bersangkutan ini lapor ke Pak Jokowi ya, karena memang kuasa hukumnya. Tapi kalau misalkan kita lihat lah, kalau keberatan ini kan bisa nanti begitu. Tatkala ada sudah dihadirkan saksinya, kenapa keberatan dari sekarang? Kalau sudah ada saksinya nanti di persidangan kan bisa keberatan di situ. Kalau memang tidak sesuai dengan standarisasi yang diinginkan oleh tergugat begitu. Kenapa harus sekarang? Khawatirnya ini nanti ada ada tekanan kepada sang ahli yang mau dihadirkan di persidangan itu. Saya tidak tahu detailnya seperti apa yang dibicarakan ini, masih samar-samar detailnya begitu ya. Cuman logika formal berhukumnya mungkin agak terbaca begitu. Cuman secara detail apa yang dimaksud tidak terbaca juga apa yang dimaksud begitu. Karena ini kan sangat teknis di dalam persidangan yang dibicarakan ini. Kalau memang di kemudian setelah kami cermati bahwa ahli yang dihadirkan termasuk saksi sekiranya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan menurut HIR, ya secara tugas tentu saja kami akan menyatakan keberatan pada majelis. Akan tapi sebaliknya ketika ahli atau saksi yang dihadirkan, ketentuan KUH acara
perdata memang memenuhi persyaratan, tentu saja kami akan menggali ya atas keterangan-keterangan yang disampaikan, tentu saja mana yang dianggap menguntungkan pihak penggugat, lebih kurang kan demikian. Sehingga substansi atas pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan tentu saja dalam rangka untuk mematahkan ya terhadap keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh ahli maupun saksi. Sebentar ya, to be fair ya, kalau mau demikian, kenapa ahli-ahli yang dibawa oleh Polda Metro, memang dalam persidangan yang lain betul, kenapa tidak ditampilkan juga begitu? Kenapa publik sampai tidak tahu siapa-siapanya, daftar list namanya mana? Nggak ada sampai sekarang. Ya, nggak ada. Dan itu sah-sah saja begitu ya, dilakukan demikian. Dan kalaupun Bapak ini, Pak yang berhormat, siapa Irfan ini mau mempermasalahkan itu, ya mungkin punya hak juga untuk mempermasalahkan itu. Tetapi sekali lagi ini tidak menjadi bagus di dalam pengertian bahwa pihak yang bersangkutan ini, yang bersangkutan Irfan ini itu mau membukakan kebenaran, ya enggak. Jadi yang terlihat memang ingin membela Jokowi, sudah di situ yang terlihat. Nah inilah yang kita katakan Jokowi tidak memiliki sikap negarawan sama sekali, karena tidak ada keinginan untuk membuka kebenaran. Yang ada itu untuk membela posisinya Jokowi saja, dan mungkin memperpanjang masalah ini juga, itu yang terlihat ya. Jadi demikian keterangan singkat yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang kiranya perlu disampaikan, kami persilahkan teman-teman semuanya. Terkait terkait semuanya sudah beres nih, apakah bersedia tapi Pak untuk membanding seperti permintaan dari penggugat? Lah, itu akan kami pertimbangkan mengingat bukti-bukti sebagaimana objek di dalam perkara ini, teman-teman tentu saja telah mengetahui bahwa saat ini dalam posisi untuk keperluan penyidikan di Polda Metro. Sehingga yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Oke, sebentar ya. Sini ya. Jadi tatkala dipinta kan tuh, kan lempar tangan langsung ke Polda Metro. Jadi apakah Polda Metro ini mau memberikan atau tidak? Nah, dugaan saya ini nggak bakal mau dikasih. Dugaan saya. Mudah-mudahan salah ya. Dugaan saya ini gak bakalan dikasih. Kenapa? Karena memang untuk dilindungi. Karena nanti kalau sudah masuk persidangan, ini akan sangat sulit sekali bagi hakim menolak penggugat untuk memeriksa ijazahnya Jokowi. Yang mana kita ketahui ijazahnya Jokowi itu dilaminating pun tidak. Fotonya pun tajam sekali dan lain sebagainya. Malah kertasnya saja bisa hampir dipastikan itu baru kertasnya. Karena kalau sekian lama nggak pakai laminating itu ya ijazah lah ya. Harusnya bagaimana begitu. Itu yang saya lihat. Jadi ini adalah upaya untuk dodging the bullets ya, untuk menghindari peluru begitu. Polda Metro Jaya untuk kami perlihatkan di persidangan. Intinya demikian. Mudah-mudahan mau memberikan ya. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih dan kami akan segera untuk koordinasi dengan Pak Jokowi dalam rangka koordinasi dengan pihak Polda Metro terkait dengan bukti yang dimaksud. Ya, makasih. Ya. Terkait pihak penggugat yang kembali menanyakan ketidakhadiran Pak Jokowi ini gimana tanggapan? Oh begini, untuk menghindari jangan sampai terjadi pikiran yang sesat di dalam hukum acara perdata ketika pihak prinsipal ya sudah memberikan kuasa kepada seorang advokat ya atau kuasa yang sah dalam terkait dengan kuasa insidentil. Itu tidak perlu lagi untuk dihadirkan lain dengan perkara pidana. Sebentar, memang kalau perlu tidak. Sekali lagi, ini kan permasalahannya urusan apakah Jokowi ini ingin membuat contoh yang baik untuk hadiri persidangan, menghargai panggilan persidangan atau tidak. Kalau harus ya memang tidak. Cuman kan ini permasalahannya bukan harus. Apakah Jokowi ingin hadir untuk mengkelirkan permasalahan ini? Karena yang pertama kali membawa ini ke ranah persidangan itu kan Jokowi atau orang yang mendukung Jokowi itu dari awal. Tetapi tatkala terjadi persidangannya Jokowi tidak mau menunjukkan batang hidungnya. Dan itu majas ya. Zaman sekarang susah ngobrolin majas. Nanti jadi Wahabi nanti. Tuh, jadi
mau gimana kita membicarakannya begitu. Ini sudah terlihat lagi tidak memiliki sikap kesatria Jokowi itu. Ya, kalau orang-orang itu malah ini kan permasalahannya perdata begitu ya. Kalau memang punya jiwa kesatria dan memiliki marwah yang tinggi begitu, gak usah pakai pengacara gitu. Saya akan hadapi sendirilah masalah ijazah doang, masa pakai pengacara. Itu yang pertama. Kemudian dari apa yang saya lihat begitu ya, ini akan panjang ya, akan panjang permasalahannya itu. Kalau perkara pidana kan memang tidak mengenal in absentia, tapi dalam acara perdata ketika pihak prinsipal sudah memberikan kuasa secara sah kepada wakilnya, ya wakilnya itulah yang mewakili kepentingan terhadap klien. Hal ini diatur baik di dalam hukum acara maupun dalam undang-undang advokat sendiri. Sebentar, Jokowi itu kemarin kan mengatakan dulu itu, saya akan menunjukkan sendiri, kalau tidak salah sih ada itu ya. Saya akan menunjukkannya kalau dipinta. Dia dipinta sekarang nggak mau nunjukin. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu kan pernah ditimbulkan isu bahwa Jokowi ini sakit, tidak bisa keluar begitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan banyak juga tuh yang menganalisa bahwa ini akan menjadi permainan supaya Jokowi itu tidak dikatakan begitu ya, tidak cukup sehat untuk menghadiri persidangan. Tetapi masalah itu tidak bisa dipakai lagi, narasi itu tidak bisa dipakai lagi karena Jokowi kemarin kan sudah datang ke Singapura tuh untuk berbicara di depan Bloomberg. Pada akhirnya itu menguntungkan sebagai seorang politikus begitu, dan Jokowi datang. Yang mana pada akhirnya padahal sudah dikatakan Jokowi ini tidak boleh bepergian jauh, tidak boleh keluar Solo, malah ke Singapura. Sekarang kan itu udah gak bisa dipakai lagi. Cari lagi alasan yang baru. Nah, jadi sampai sini dulu ya, apa yang bisa kita lihat bahwa yang namanya politikus itu tidak memiliki tidak memiliki keputusan yang straightforward begitu ya. Dia tidak memiliki pemikiran yang langsung menuju inti permasalahan, enggak. Mereka tuh terus berputar-putar karena memang yang diinginkan itu spotlight ya, kemudian advertising gratis kan, kampanye gratis yang dilakukan Jokowi sekarang itu. Kita sudah tahu. Jadi kalau kita mau melihat sebagai individu begitu ya, Jokowi sebagai individu, ya kita tidak bisa menyamaratakan semua politikus, tapi memang Jokowi ini politikus dan kita sudah melihat bagaimana sikapnya itu. Seperti ini ya. Minggu depan Pak dihadirkan ijazah Jokowi. Tadi sudah saya sampaikan, oleh karena ijazah tersebut saat ini di bawah kekuasaan penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro dalam untuk keperluan penyidikan sebagai barang bukti, tentu saja kami harus koordinasi terlebih dahulu. Lempar. Saya akan koordinasi terlebih dahulu. Ya, karena dalam hal ini kan penyidik punya kewenangan apakah mau diberi kesempatan untuk bond sebagai barang bukti untuk keperluan alat bukti atau tidak, itu kan otoritas penyidik. Kami tidak boleh mendahului. Udah ketahuan kan? Ya. Kemarin nggak ada masalah-masalah kayak gini. Ngomongnya selalu siap tuh untuk ditunjukkan ke depan pengadilan. Beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah sudah dipinta tuh, kemudian diundur. Nah, setelah diundur cari strategi. Cuma harus yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Si Termul. Udah kelihatan dustanya itu udah kelihatan. Dustanya udah kelihatan. Jadi di dalam, saya sudah tidak bisa menjelaskan lagi ya, karena ini memang berulang-ulang, repetitif. Apa yang terjadi saat ini di kumpulannya si Joko Widodo itu terlihat lumbungnya pendusta, itu sudah kelihatan. Karena ini saling menguatkan kan satu dengan yang lain, itu yang nampak. Dan kalau sudah kelihatan satu kedustaan, yang mana kedustaan itu terungkap oleh orang-orang yang ada di dalam circle itu sendiri, ini menunjukkan sudah ada yang dikorbankan. Bukan Bapak, maksudnya hakim kan bisa otoritas untuk meminta untuk sidang. Oh, lain persoalan, itu persepsi saudara. Itu persepsi saudara. Kan? Nanti marah-marah nih. UHAP apa? Ini acara perdata, bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata, bukan itu perdata. Kami itu coba memberi pemahaman, jangan sampai saudara sesat pikir. Ya, masalahnya bukan permasalahan supaya sesat mikir. Kamu itu pembela Jokowi, ya sudah bela saja begitu ya, mau bagaimanapun adanya. Tadi ada kesalahan teknis ya, orang pewarta kok. Mereka itu bukan bukan ahli hukum, jadi salah di dalam salah di dalam istilah yang mana jangankan pewarta begitu, pengacara yang baru
Datang aja pro bono masih pusing itu. Mau datang ke persidangan itu harus ngapain itu masih pusing. Ya, jadi biasa saja ya, nggak usah marah-marah. Kecuali kalau memang udah mumet di dalam pikirannya. Mau bagaimana lagi? Sudah memalukan. Jadi permasalahannya begini ya, manusia itu mereka memiliki emosi. Nah, bisa saja kebohongan itu ditutup dengan kebohongan lagi, dan pada akhirnya ada beberapa orang yang di circle yang sama mungkin yang harus dikorbankan, seperti Termul yang sudah kelihatan bohongnya, sudah kelihatan dustanya, dan itu dikorbankan. Emosi tidak bisa, kadang-kadang begitu, tidak bisa dibohongi begitu. Stres itu akan tetap ada. Tujuannya, oke, apa sekarang yang masih dilindungi? Yang masih dilindungi itu kan sikapnya Jokowi. Dia kan seenaknya, ya. Sedari kita bisa melihat bahwa Jokowi itu bersikap seenaknya dari WUS yang sudah dikatakan tidak visible, ya, tidak visible kalau saya melihatnya, bukan visible begitu ya, visible. Itu tidak visible. Tapi masih dipaksakan begitu. Berarti kan orang punya keinginan yang tidak bisa diganggu gugat tuh. Ya, yang mana pada akhirnya tatkala ini merugikan satu pihak, udah gak bisa diapa-apain lagi. Termul udah kelihatan bohongnya. Mungkin orang ini juga ada kenalan sama Termul, kan gak enak juga begitu. Emosinya naik, darahnya naik. Ditanya sama wartawan, emosi. Nah, kembali kepada majelis hakim, apakah karena acara perdata segala sesuatu terkait dengan pembuktian diserahkan kepada para pihak. Begitu ya. Terima kasih. Alibi lagi. Dan kalaupun memang benar, ya sudah, berarti Jokowi tidak mau menunjukkan, sudah selesai. Di mana? Di persidangan. Ya, entah apa yang ditunggu. Karena semakin sini, ya saya melihat begini, kalau ini semakin lama ditunggu ditunjukkan, sebagaimana ditunjukkan di GPK yang telat sebetulnya, itu harusnya beberapa tahun yang lalu. Buat saya khawatir ya, efeknya itu apa? Efeknya Jokowi ini tidak akan bisa memberikan kepercayaan. Jadi meskipun nanti pada akhirnya RRT itu salah di hadapan hukum atau citizen lawsuit ini pada akhirnya tidak terjadi, kepercayaan kepada Jokowi nggak bakalan ada. Bagi orang yang berpikir begitu ya, bagi orang yang berpikir ya udah gimana. Dan sebetulnya kita juga nggak mau demikian, karena yang kita inginkan itu kan kejelasan begitu ya. Kalau memang jelas asli ya asli, sudah selesai begitu. Dan keadilan sih, kejelasan dan keadilan. Mungkin ini bisa jadi kunci begitu untuk membuka kebobrokan Jokowi yang lain. Kan sudah ditargetnya waktunya, kok jenengan tidak bisa pinjam kepada Lain Pak, persoalannya agenda di sana dengan agenda sini berbeda Pak. Halo. Berbeda Pak, tidak ada relasinya. Barangnya kan sama begitu ya. Tidak ada relasinya, tapi kan kalau misalkan dikatakan diinginkan oleh persidangan dihadirkan, kan bisa kalau memang punya itikat baik untuk menunjukkan begitu ya di persidangan. Sebagaimana selalu digemur-gemurkan sama Jokowi. Sama SD SMP-nya loh ya, ijazahnya belum keluar tuh. Terima kasih Bapak Irfan. Bon pinjam. Oke, itu selesai. Nah, ini setelah ini ya, siapa Termul ini datang ke rumahnya Pak Jokowi nih. Sebentar. Dengan Pak Jokowi, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait saat ini dalam posisi di bawah. Nah, ini keluar orang. Halo. Siang ya buat teman-teman semuanya. Hari ini sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Nah, sesuai hasil konsultasi yang kami lakukan dengan Pak Jokowi, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait saat ini dalam posisi di bawah penguasaan penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro Jakarta, maka saya segera untuk mengajukan suatu permohonan ya supaya diberi kesempatan barang bukti
terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kami jadikan sebagai alat bukti di persidangan. Udahlah kalau misalkan nggak mau, udah bilang nggak mau aja begitu ya. Apa yang mau dicari sekarang kalau sudah seperti ini? Ya menginginkan apa? Menginginkan apa ya? Menginginkan apa ya diinginkan sama Jokowi itu? Udahlah kalau misalkan mau semau gue aja selesai begitu ya. Udah kelihatan, nggak usah manuver kesan. Tapi namanya juga politikus lah ya. Masih menginginkan apa ya? Marwah begitu ya. Ada identitas yang harus dijaga mungkin oleh seorang Jokowi itu. Mungkin makanya caranya itu ribet-ribet seperti ini ya. Kalau intinya seperti itu, dan kami juga sudah koordinasi dengan tim penasihat hukum yang ada di Jakarta yang selama ini dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk mengawal laporan dugaan tindak pidana atas nama terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan, yang pada intinya mereka sangat memberikan suatu dukungan penuh, dan apabila ada kendala-kendala terkait dengan bukti-bukti tersebut, tentu saja kami akan selalu kolaborasi sehingga semuanya bisa berjalan. kemarin kan waktu sebelum ditunjukkannya ijazah itu di GPK kan selalu bilangnya saya siap untuk menunjukkan apabila dipinta. Kita lihat nanti waktunya, Udah waktunya. Ya, ada ngelesnya itu. Ada ngelesnya. Saya nggak tahu di belakang Jokowi ini siapa ya orang yang mikirnya. Masa Jokowi yang mikir kayak gini nih. Jadi apa ya? Rapi memang. Timelinenya itu rapi. Harus kita akui ya. Timelinenya rapi. Dengan baik sesuai dengan harapan Pak Jokowi sebagai pihak tergugat. Pak, penegasan, Pak Jokowi sudah menyetujui untuk menghadirkan ijazah di Solo. Bukan masalah menghadirkan atau tidak. Pada intinya kami akan koordinasi lempar batu dari ini. pihak penyidik apakah mengabulkan atau tidak. Nah, ini lempar tanggung jawab ke Polda Metro pada akhirnya ya, supaya Jokowi udah gak usah mikir-mikir lagi begitu, udah gak usah ngomong-ngomong lagi, sekarang udah ada di Polda Metro. Padahal sebelum ditunjukkan di GPK yang mana itu pada akhirnya Juli kan, itu apa sih namanya Polda Metro itu kemarin ya, kalau dia bilang bukan Juli tuh yang diambilnya di BAP-nya, yang dikorbankan UGM. Jadi ini antara dua pilihannya, mau mengorbankan UGM atau mau mengorbankan Termul. Akhirnya dikorbankan Termul. Tuh. Bukan UGM, UGM Termul juga sih, cuman dalam pengertian Termul itulah yang projo-projo itu. Itu yang dikorbankan pada akhirnya, ya. Kelihatan kok, dan itu sepertinya sudah ada gelagat-gelagat, bukan projo yang dikorbankan kemarin itu, siapa sih? Oh iya, projo ya. Projo yang dikorbankan itu. Makanya pada akhirnya Budi Ari kan ngomong bla 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 setelah itu. Akhirnya sekarang kelihatan, nampak jelas. Nah, kalau misalkan Polda Metro BAP-nya itu tidak Juli tapi dekat-dekat kemarin, itu yang celaka siapa? UGM, karena UGM dari dulu itu sudah mengatakan sudah diambil oleh Polda Metro, sudah disita begitu. Itu UGM. Jadi UGM yang yang dijaga marwahnya oleh Jokowi. Kasihan begitu ya. Kasihan. Barang tersebut saat ini kan dalam posisi sebagai barang bukti. Mestinya barang bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana itu nanti untuk keperluan perkara pidananya, jadi bukan perkara yang lain kan begitu. Namun demikian setidak-tidaknya kami berupaya untuk ajukan permohonan ya, dan oleh Pak Jokowi pun pada intinya sudah mengizinkan supaya saya segera ajukan permohonan, supaya ketika agenda pembuktian sidang pihak tergugat sesuai jadwal yang ditentukan, kami tidak mengalami keterlambatan. Oke, saya kira sudah cukup itu ya. Lain dulu, lain sekarang lah, itulah Jokowi ngomongnya. Dan sudah tidak aneh lagi. Dan ini ditunjukkan supaya jadi penguat saja. Kita berbicara dari dulu permasalahan ini, dan sekarang makin nampak tuh ya. Harus apa lagi yang ditampakkan coba? Kalau Anda masih tidak bisa melihat hal sejelas ini, ya entah hal jelas apa lagi yang harus ditampakkan. Demikian dulu, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.